Oke, mungkin ini akan menjadi video pertama dengan edisi malam-malam penuh gregetan karena ini gue ambil take video ini dari jam 3 subuh yang harusnya ini video diambil secara rencana itu pada jam 10 atau jam 11 siang. Tapi karena ada satu hal, mungkin kita awalnya langsung menunda terlebih dahulu ke videonya dan kita langsung ngambil take ini di jam 3 subuh karena ada banyak hal yang terjadi pada hari Jumat kemarin dan baru bisa ngambil dari Sabtu ini. Oke, kalau ini akan menjadi video pertama, kata ini mohon maaf kalau misalnya agak sedikit duduk-duduk karena kebetulan memang ini pertama kalinya gue nge-YouTube. Dan apapun yang ada keluar dalam mulut gue tetap mohon maaf kalau misalnya ini menjadi suatu yang problematik, tapi izinkanlah untuk mengungkapkan apa istilahnya itu, kayak mengungkapkan apa yang gue inginkan. Jadi tanpa lama-lama lagi kita mungkin akan membahas dua hal. Nah, aku jadi guru dan jadi guru seperti apa gitu di Indonesia. Baik, langsung saja kita mulai. Oke, awalnya ini gue cerita dulu dari pada saat gue jadi SMA nih, dari SMA terlebih dahulu. Jadi pada saat kelas 12 itu kan seperti biasa kalau di kita itu ada namanya SNPTN. Jadi mereka kalau kita kelas 12 ini akan memilih jurusan atau program studi yang kita ingin lanjut kuliah, entah itu kemana, entah itu ke Jakarta atau ke Jambi atau ke Jawa Timur dan lain sebagainya. Itu ada SNPTN. Dan kebetulan gue ngambil pada saat yang itu memang gue gak ngambil SNPTN karena gue nggak ngelihat kampus-kampus yang bisa untuk nampung gue SNPTN karena nggak tahu kenapa ya, karena dulu tuh masih terobsesi dengan kajian-kajian Islam, dan salah satunya yang gue inginkan saat itu adalah belajar tentang filsafat Islam gitu. Dan akhirnya gue sempat mencari sumber-sumber atau terkait kuliah-kuliah yang berkaitan dengan filsafat Islam, dan salah satunya adalah di Universitas Islam Negeri Syarifullah Jakarta yang kebetulan saat itu mau ngambil akidah filsafat. Jujur, gue pada saat itu banyak ditentang, termasuk oleh abang gue sendiri, karena kalau dia filsafat tuh ya kayak gimana lah, kalian tahu sendiri lah gimana filsafat itu seperti apa. Tapi gue juga dapat opsi kalau misalnya memang itu dan gue ngambil di jurusan pendidikan di agama Islam lebih tepatnya, dan itu ngambil di SPAN PTKIN. Kalau dulu namanya SPAN PTAIN, tambah PTKIN doang gitu. Dan menurut gue ini satu opportunity banget karena satu sisi gue coba untuk belajar di kampus yang katanya kampus institut negeri pertama di Kalimantan Barat, yaitu adalah Institut Agama Islam Negeri IAIN Pontianak. Dan ini memang gue dianggap sebagai orang yang miss opportunity karena nggak bisa melanjutkan kuliah di luar pulau Kalimantan. Tapi ya it's okay aja lah. Dan kebetulan gue juga daftar di salah satu kampus juga ngambil filsafat dan akhirnya lulus, tapi gue nggak ngambil kuliah itu karena kebetulan orang tua saya pada saat itu masih ada. Mereka inginnya kalau saya itu berada di Pontianak, dan akhirnya gue belajar di studi pendidikan agama Islam. Awalnya gue pikir pendidikan agama Islam tuh kayak cuma seputar agama Islam doang dan hal-hal yang bersifat Islaman gitu. Ternyata enggak.
lu tidak hanya diajarkan tentang pendidikan Islam secara umum, tetapi juga diajarkan pendidikan Islam secara pedagogi. Nah, ini yang gue ingin bilang, karena dulu ada dua hal yang mungkin kalian harus ketahui. Yang pertama adalah pendidikan agama Islam, dan yang kedua adalah ilmu agama Islam. Kalau misalnya pendidikan agama Islam, mungkin sama seperti kayak ilmu ekonomi dan pendidikan ekonomi. Apa bedanya? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang murni, misalnya ekonomi murni gitu. Kalau pendidikan ekonomi itu ilmu yang membahas ekonomi dari segi dengan cara pendidikan. Jadi terlihat jelas perbedaannya. Dan kalau misalnya ilmu ekonomi biasanya jadi entah itu banyak perbankan dan segala macam. Kalau pendidikan ekonomi itu lebih kepada guru ekonomi, biasanya di SMA nih yang banyak dikoptikan itu. Tapi untuk IAI, ilmu agama Islam, dan pendidikan agama Islam itu juga kurang lebih sama seperti yang dicontohkan di ilmu ekonomi dan pendidikan ekonomi. Ilmu agama Islam itu sifatnya ilmu murni, ilmu agama Islam. Kalau misalnya pendidikan agama Islam itu yang sifatnya lebih ke pedagogis. Itu awalnya gua bingung, soalnya gua pada saat sambil jurusan keagamaan itu udah disodorin namanya ilmu tafsir, ilmu hadis, tasawuf, tidak salah itu. Walaupun masih mulai ilmu kalam, habis itu sejarah dan banyak sekali. Gua awalnya pengen kayak berat gua PAI karena gue menguasain ini gitu. Ternyata yang ingin dibentuk dari pendidikan agama Islam itu adalah gimana jadi guru, bagaimana cara mengajar, gimana cara lu bersosialisasi dan segala macam. Awalnya ini gue bingung banget, sumpah. Dan pada saat masuk semester pertama itu mata kuliah itu kayak benar-benar mata kuliah di MA. Misalnya contoh Quran hadis, habis itu ada namanya fikih usul fikih. Nanti ada namanya apa namanya itu lagi? Ya Pancasila, habis itu bahasa Indonesia dan segala macam gitu. Kemudian di semester 3 itu mulai ada mata kuliah yang sifatnya ke PAI-an. Ada pengembangan materi PAI, ada lalu kemudian di semester 4 ada namanya bisa pembelajaran, media pembelajaran, nanti semester 5 ada strategi pembelajaran, ada namanya pembelajaran hadis, akidah akhlak, fikih dan SKI. Dan itu nanti setelah itu didapatkan baru bisa yang namanya praktik pengalaman lapangan. Praktik pengalaman lapangan ini gue kira ya sama seperti kita ngajar jadi guru-guru yang untuk dipersiapkan lah gitu. Jadi model-model kayak orang magang gitu. Tapi ini bedanya magang ini dipersiapkan jadi guru. Oke. Pada saat pertama kali gue mengetahui kalau ini bakal menjadi sesuatu yang gue nggak banget sih gitu loh, apalagi gue orangnya nggak terlalu siap untuk tampil di depan orang. Pada akhirnya gue harus dipaksakan untuk berani tampil di hadapan orang karena salah satu keterampilan yang mesti dihaluskan adalah keterampilan sosial. Udah ada 4 tuh, ada pedagogi, sosial, spiritualis, sama apa lagi gitu. Satu lagi itu. Salah satunya adalah keterampilan sosial. Dan keterampilan sosial ini bagaimana kita untuk berbicara kepada peserta didik. Bagaimana kita untuk mereinforcement atau memberikan penguatan kepada peserta didik. Itu yang gua agak kurang saat itu pada saat PPL. Tapi pada saat berjalannya waktu memang katanya seru-seru banget gitu. Seru banget rupanya jadi guru gitu. Dan gua benar-benar menekuni dunia keguruan. Bahkan senang-senang aja itu kalau misalnya lihat-lihat guru-guru ngajar. Dan itu jadi referensi itu biasanya. Dan pada saat tahun 2000
2020 ya, 2020 akhirnya gua lulus kuliah di IAIN Pontianak walaupun bukan mengambil skripsi yang sifatnya keguruan, lebih tepatnya konsep. Gue masih ingat dulu pernah salat skripsi gue itu tafsir surah An-Nahl ayat 105 dari perspektif pendidikan Islam. Jadi agak beda jauh. Biasanya kalau skripsinya anak pendidikan biasa hubungan antara ini dengan ini dengan menggunakan strategi ini gitu. Kalau gue enggak, karena gue menganggap bahwa PAI itu tidak hanya sekedar cuman di sekolah, tetapi di luar sekolah juga ada PAI-nya di situ. Tidak mesti harus di sekolah. Nah, menurut gue ini yang menjadi PR kita bahwa kalau mau nulis skripsi itu jangan hanya terkait dengan yang di kelas saja. Karena menurut gue itu very boring, very istilahnya lu nggak bisa explore lagi ke dunia PAI. Bahkan sampai di kampus gue itu ada nulis skripsi yang terkait dengan studi tokoh. Jadi misal contoh nih, pemikiran pendidikan Islam dalam perspektif Profesor Zakia Darajat misalnya gitu, atau Profesor Quraish Shihab atau apa gitu. Jadi ambil pemikiran, studi pemikiran. Dan itu menurut gue itu sangat menarik dibandingkan kalau misalnya cuman tahunnya di kelas berikan kuesioner dan segala macam. Oke, itu asal muasal kenapa gue ngambil TAI yang pada ranahnya adalah guru agama. Oke, dilanjut pada tahun 2021. Pada saat itu gue mendapat telepon dari ibu angkat yang perkenalkan saya kepada salah satu guru yang ada di salah satu sekolah di Pontianak, dan akhirnya gue jadi guru sekolah dasar. Ini benar-benar kontras banget karena awalnya dulu gue ngajar di SMA atau MA, sekarang kita mencoba untuk ngajar di sekolah dasar. Tapi menarik banget karena sekolah tersebut sudah menerapkan yang namanya kurikulum merdeka. Dan kurikulum merdeka itu salah satu yang benar-benar meringankan gue banget, karena lu bisa bayangin kalau misalnya pembelajaran itu harus di dalam kelas mulu, sementara gue lebih senang pembelajarannya itu yang sifatnya di luar kelas. Yang lebih tepatnya gue emang senang belajarnya itu yang sifatnya fleksibel, dan kurikulum merdeka termasuk yang mengizinkan itu. Oke, kenapa pada akhirnya gue jadi guru? Ya karena pada akhirnya gue senang gitu menjalani dunia guru dan senang dengan mengajar dan selalu bisa tahu tentang peserta didik, paling tidak seperti itu. Dan menurut gue ini perlu diterapkan pada kita semua bahwa kita harus banyak mengenali peserta didik, termasuk gue ini yang dari kelas 1 sampai kelas 6 mengajar, karena gue menjadi satu-satunya guru PAI yang ada di sekolah itu, dan gue harus belajar dari kelas 1 sampai kelas 6 ya bisa bilang tanpa stop gitu. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini kebetulan sekolah gue menerapkan 5 hari sekolah. Kalau 6 hari sekolah, wow, gimana rasanya itu. Dan pada saat apa istilahnya experience pertama kali ketika mengajar itu, ya benar-benar gue kebingungan nih apa yang gue lakukan. Tapi gue enjoy aja, gue nikmatin seluruh pembelajarannya, dan kebetulan pun gue sangat bersyukur bahwa zaman gue dulu SD sama zaman sekarang itu benar-benar very so differently dari segi adaptasi belajar. Dan menurut gue ini benar-benar menjadi sesuatu yang memudahkan gue untuk pembelajaran. Bayangin aja, kelas 6 udah bisa diajak diskusi, kelas 6 kelas 5 itu udah bisa benar-benar
gue bisa ajak diskusi. Kalau dulu belum bisa. Itu yang benar-benar menurut gue perlu sesuatu yang bisa dibilang perlu ditingkatkan lagi, karena gue sangat meyakini bahwa perkembangan otak manusia, perkembangan kecerdasan manusia itu setiap tahun atau setiap 5 tahun itu mengalami perkembangan. Tidak mesti harus berorientasi ke belakang mulu. Dan gue termasuk orang yang senang akan hal itu. Jadi memang benar-benar dunia sekolah dasar itu adalah dunia yang paling menyenangkan. Dan itu keterampilan sosial kita sangat benar-benar digunakan saat itu daripada keterampilan pedagogis. Karena pedagogis cuman hanya dibutuhkan pada saat di kelas, sedangkan sisanya adalah keterampilan sosial. Dan itu benar-benar warmly banget, hangat banget ketemu dengan anak SD. Dan gue termasuk orang yang percaya kalau misalnya sekali lu baik dengan anak SD lu pasti baik sama lu. Dan gue bisa yang ngajar SD jangan sampai lu jahatin anak-anak, karena gue paling gak seneng kalau misalnya anak-anak kecil itu entah dibully lah, entah di kacau atau segala macam, karena nanti akan mempengaruhi perkembangan psikologis dalam serta didik. Oke, mungkin itu saja yang mungkin bisa sampaikan, karena kebetulan ini adalah video pertama dan dibuatnya pada waktu malam pula. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang gak terlalu nyaman untuk didengar ataupun kata-kata yang sedikit singgung. Dan untuk itu semua, sekian dan terima kasih dan selamat malam.